Kami dari kelompok 6, nama saya Muhammad Amin, NPM 20210033. Nama saya Masih Aisyah dengan NPM 20210014. Nama saya Lia Kristina dengan NPM 20210013. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Alkohol atau pinjaman. Selamat menyaksikan. Apa itu Al-Qard? Qard adalah bentuk akhlakul karimah antar sesama manusia karena dapat meringankan dan memberikan manfaat sosial, manfaat ekonomi, manfaat pendidikan, dan lain sebagainya bagi orang lain. Secara etimologi, qard artinya terputus atau potongan, dan harta yang dihitungkan pada pihak lain dinamakan qard dikarenakan ia terputus dari pemiliknya. Sedangkan maksud dari potongan ialah harta yang dibayarkan kepada muqtard yang diajak akad qard dinamakan qard sebab merupakan potongan dari harta mikrit orang yang membayar. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar, sehingga setiap kali ada yang melaksanakan qard, maka wajib hukumnya untuk dikembalikan, karena agama telah mengatur qard untuk melaksanakannya dengan baik. Atau Al-qard juga diartikan sebagai pinjaman. Dasar hukum Al-qard. Dasar hukum Al-qard yang pertama ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dasar hukum yang kedua ada pada Quran Surat At-Takhabun ayat 64 yang berbunyi, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Quran Surat At-Takhabun ayat 64. Qard sebagai akad tabaru. Tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Akad tabaru adalah segala perjanjian-perjanjian yang menyangkut not for profit, transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru ialah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counterpartnya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabaru tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabaru. Syarat dan rukun qard. Yang pertama, syarat qard. Pemberi maupun penerima pinjaman haruslah berakal sehat, bisa berlaku dewasa, artinya cukup umur dalam melakukan tindakan hukum, baligh dikenal dalam Islam, dan berkehendak tanpa ada paksaan. Syarat tersebut yang menjadi syarat untuk melakukan tabaru atau berderma, sehingga akad qard merupakan akad dari akad tabaru. Adapun syarat-syarat qard meliputi yang pertama, dua pihak yang berakad, yang kedua, harta yang diutangkan, yang ketiga, syigat ijab dan qabul. Yang kedua, rukun qard. Rukun qard ada 3. Yang pertama, dua orang yang berakad yang terdiri dari mukrid yang memberi utang dan muktarid orang yang berutang. Yang kedua, qard, barang yang dipinjamkan. Yang ketiga, syigat ijab dan qabul. Implementasi qard di lembaga keuangan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3, dan 4 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat. Akad qard biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti 1. Penyaluran zakat dan zakat yang bersifat produktif atau dana bergulir. 2. Pembiayaan pengurusan haji dalam fatwa DSN nomor 29/DSN MUI 5/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji. Lembaga keuangan syariah menetapkan ketentuan sebagai berikut. A. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau ujrah dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai fatwa DSN MUI nomor 19 DSN MUI 4 2001. C. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. D. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah. Yang ketiga, anjak piutang yang berlandaskan pada fatwa DSN nomor 67/DSN MUI 3/2008 tentang anjak piutang syariah. 4. Letter of credit atau LC, import dan letter of credit ekspor yang berlandaskan pada fatwa DSN MUI nomor 34/DSN MUI 9/2002 tentang LC, impor syariah dan fatwa DSN MUI nomor 35 DSN MUI 9. 5. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonefiditasnya yang menumbuhkan dan talangan segera untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah dana yang dipinjamnya tersebut. Yang keenam, sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Lalu yang ketujuh, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijaroh, atau bagi hasil. Lalu yang kedelapan, sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau membantu sektor sosial. Lalu selanjutnya, pinjaman qard yang diberikan bank syariah dalam akad qardul hasan pada prinsipnya tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank syariah, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini. Al-Qard Al-Hasan ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang kesulitan dana. Produk ini merupakan salah satu ciri atau pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, yang di dalamnya terkadang misi sosial di samping misi komersial. Masyarakat yang berhak mendapat pembiayaan Al-Qard Hasan adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat ini digolongkan kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Selanjutnya, materi terakhir yaitu Al-Qard Al-Hasan merupakan produk bank syariah yang bersifat sosial. Sumber dananya berasal dari modal bank, zakat, infak, sodakoh, dan pendapatan subhat. Yang pertama, modal bank yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan jangka pendek.
Yang kedua, zakat, infal yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah, usaha kecil, dan kepentingan sosial. Terus yang terakhir, pendapatan-pendapatan yang diragukan atau syubhat, seperti pendapatan yang berasal dari jasa nastor di bank koresponden yang konvensional, bunga atau jaminan LC, atau letter of credit di bank asing yang konvensional. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.